Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafaratul fazarah. Mereka itulah orang-orang kafir lagi para pendurhaka. Sekali lagi di zaman Rasulullah itu kafir terbagi dua, kafir yang membuka pintu gerbangnya bagi para pengungsi Rasulullah, dan kafir seperti kaum Najran yang membuat sebuah lubang parit yang besar lalu membakar kaum muslimin hidup-hidup di sana. Jadi ada kafir yang melindungi umat Rasulullah, juga ada kafir yang sangat menjalimi umat Rasulullah. Dan jelas bahwa ayat ini adalah untuk orang-orang kafir yang menjalimi umat Rasulullah. Sampai detik ini banyak orang-orang kafir yang sangat menjalimi umat Rasulullah. Dan ada kemudian lalu yang kedua, yaitu para pendurhaka. Ini kalimat yang sangat tegas, pendurhaka. Tahu kan arti kata pendurhaka? Kita tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak baik untuk dijalankan, sesuatu yang tidak baik untuk dilaksanakan, diperbuat, tapi kita lakukan. KTP kita Islam, tapi kita masih korupsi. KTP kita Islam, tapi kita masih melakukan kecurangan-kecurangan hanya untuk mengejar dunia. Bukan maksud untuk mengejar dunia, artinya takut merasa miskin, takut merasa tidak, kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak dapat dia penuhi. Sifat was-was itu padahal mobilnya sudah banyak, rumahnya sudah banyak, rukonya sudah banyak, tabungan investasi di saham-sahamnya sudah banyak. Itulah manusia. Hati-hati korun yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Hal-hal itu tidak akan pernah hilang. Ketakutan-ketakutan itu tidak terpenuhi hidupnya. Untuk menutupi hal itu, maka kita harus mempunyai skill, pergunakan akal kita dengan baik, sekolah yang benar, sekolah yang sesuai dengan apa yang memang harus dijalankan. Bukan hanya untuk para murid, para guru juga begitu, memiliki tanggung jawab. Karena zaman sekarang memang seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Banyak guru-guru yang luar biasa jahanam juga, tidak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki rasa moral untuk mencerdaskan murid-muridnya. Tengoklah di bangku-bangku kuliah, banyak itu dosen-dosen yang tidak pernah hadir ketika dia sedang harusnya mengajar di kelas. Dengan alasan apapun itu seharusnya tidak boleh. Karena sebagai seorang profesional harusnya tahu betul kapan dia harus mengajar, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus memberi kuliah, seminar atau apapun itu. Ada schedule-nya. Profesional namanya pun udah dosen. Baik itu kita benar-benar jadi kuliah ya hanya sekedar absen doang. Kejaliman-kejaliman itu bentuk kejaliman sebenarnya, bukan hanya untuk kalangan murid-muridnya yang suka mencuri plagiat tugas-tugas dari dosen, dan dosen juga ya begitu kelakuannya lah. Jadi hal-hal itu nanti akan terbawa ke dunia pekerjaan, meremehkan pekerjaan, maka tingkat profesional kita itu sangat rendah di mata dunia. Itu termasuk kaum pendurhaka. Islam yang artinya bekerja keras, jujur, tawakal, aduh benar-benar hancur lebur. Beda dengan sifat profesional di dunia barat. Kalau dunia barat ngeliat kita ya gampang, kalau buat ngejajah kita ya gampang. Pegang-pegang itu para pembesar-pembesar, beri suap-suapan yang besar, gampang udah. Lalu yang bawah-bawah itu benar-benar diperbudak. Jadi kehidupannya seperti di zaman Fir'aun benar. Apa sih kalau sekarang tuh dunia tenaga kerja di outsourcing lah sebagaimana lainnya lah, benar-benar itu harusnya gajinya 2,5, diketit lagi tinggal 1 juta.
terus diiming-imingi bonus kalau kerjanya baik jadi 1,5, kan luar biasa jahanam, sangat jahanam. Itu para pendurhaka itu tuh nanti benar-benar itu nanti mainannya Jabaniyah, hati-hati. Tapi dia tidak pernah merasa, makanya dia akan berkata, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, karena merasa sholat tiap hari, karena merasa dia melindungi ayah dan ibunya. Tapi dia di dunia pekerjaan sangat jalim, membiarkan hal-hal kecurangan terjadi. Yang jujur, yang rajin, benar-benar tidak dihargai. Yang penting dekat dengan atasan. Itu termasuk nanti orang-orang yang akan tertutup debu, kehinaan dan kesuraman di dalam wajahnya itu tidak terlihat, ditimpa dengan kesusahan dan kehinaan berkali-kali lipat. Ketika dia membuat kesusahan dan kehinaan di dunia itu nanti berkali-kali lipat nanti dihajar di padang mahsyar. Ini bukan hal-hal yang main. Kalau kalian memang mengaku sebagai Rasulullah, kalau kalian mengaku sebagai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan hal yang main-main. Sulit sekali sekarang kalau kita di jalan, kita di apa itu melihat muka yang cerah, muka yang tidak terbebani dengan materi, ketakutan. Apakah nanti anakku akan bisa kuliah? Apakah nanti orang tua aku akan dimuliakan dengan tetangga? Apakah nanti istriku akan dimuliakan ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, arisan dan sebagaimana lainnya? Luar biasa. Mata-mata penuh dengan kesuraman, kegelapan, takut akan materi, tidak cerah sama sekali. Beda jika kita pergi ke luar negeri sana yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Islam, tidak mengenal sama sekali siapa itu Muhammad. Muka-muka mereka cerah, muka-muka mereka sumringah, karena mereka tahu kerja keras mereka dihargai oleh orang, oleh pemerintah, oleh perusahaan. Yang malas-malas ya wajar, mereka malas jadi gembel, jadi miskin. Tapi mereka tetap berusaha untuk menolong orang yang malas-malas itu dengan sistem sosial yang benar-benar memang dijalankan. Sekarang gelandangan air di pinggir jalan tidak ada sama sekali yang mengopeningnya. Padahal kalau ditelusuri itu gelandangan itu asalnya bukan gelandangan, sekedar acting. Dinas sosial tidak terlihat kerjanya. Maaf aja nih kalau didengar oleh dinas sosial sebenarnya mereka bekerja. Tapi pada kenyataan di depan mata kalau kita tengah malam itu jalan-jalan di Cibubur, di mana itu di trotoar, jembatan jalan tol itu banyak sekali orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Sementara pemerintah mengeluarkan triliunan rupiah. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara apanya kalau seperti itu? Mereka bukan hanya durhaka kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada hukumnya sendiri, hukum manusia juga sudah durhaka. Hati-hati dalam beragama. Lebih baik sebagai seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi benar-benar profesional dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam pekerjaannya, tidak mengharapkan serupiah pun dari agama, tidak mengharapkan serupiah pun dari menebarkan ajaran agama, benar-benar bekerja profesional untuk hidupnya sendiri. Jadi nanti yang tertutup debu itu bukan hanya orang-orang kafir yang Allah katakan. Orang-orang kafir jelas terbagi dua, yang melindungi umat Rasulullah dan juga yang mendurhakai umat Rasulullah. Dan juga para pendurhaka ini dari kalangan internal umat Islam sendiri banyak nanti tertutup debu. Malah mereka bingung, itu penyembah bulu babi kok malah dapat kitab aliyim. Kita tiap hari sholat kok malah kayak begini kitab sijil. Karena ketololan mereka itu yang tidak bisa melihat kesalahan sebesar gajah di depan matanya. Membiarkan kecurangan di dalam pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Korupsi dengan suara-suara yang sangat lantang. Alah, kita mah korupsi sedikit, yang di atas lebih besar, udah santai aja. Kalau Anda tahu itu hukum minuman khamar sedikit saja, Anda sudah termasuk meminum hal yang haram, apalagi korupsi.
sudah termasuk Anda berbuat dosa. Alhamdulillahirabbil alamin.